Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu tajwid. Masih dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkamit Tartil karya Syekh Abu Amr Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah ta'ala. Maka insyaallah ta'ala di hari ini dan besok kita akan berusaha untuk menyelesaikan kitab ini. Nah, karena tersisa kurang lebih 5 lembar ya. Itu bersamaan dengan khotimahnya, penutupnya, demikian pula latihan. Dan ada juga dua halaman yang kosong. Kita usahakan kita selesaikan hari ini. Kalau tidak, ya insyaallah kita akhirkan di pertemuan besok. Baik, kemarin kita sudah selesai dari pembahasan tentang ahkam al-mudud, hukum-hukum mad atau bacaan panjang dalam Al-Quran. Dan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa pembahasan ini adalah termasuk pembahasan yang paling panjang dalam ilmu tajwid. Yang pembahasan tentang mudud, hukum-hukum bacaan panjang. Dan dengan selesainya pembahasan tersebut, maka tidak tersisa kecuali hanya pembahasan-pembahasan penyempurna saja. Dan insyaallah ta'ala tidak tersisa kecuali 2 atau 3 pembahasan. Yaitu pembahasan tentang ra', demikian pula pembahasan tentang waqaf dan ibtida. Hanya 2 saja. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah ahkamur ra'at. Hukum-hukum tentang ra'. Tahu ra'? Ya huruf ra'. Kata beliau, ar-ra'u harfun dairun baina at-tarqiqi wat-tafkhim. Apanya ra yang mau dipelajari? Kata beliau, ra dia adalah huruf yang berputar antara tarqiq dan tafkhim. Tarqiq itu huruf tipis, tafkhim huruf tebal. Ra ini adalah huruf yang berputar di antara keduanya. Apa maksudnya? Fataratan yufakham wa taratan yuraqqaq. Terkadang dia ditebalkan, terkadang pula dia ditipiskan. Berbeda dengan huruf-huruf tebal dan huruf-huruf tipis yang lainnya. Ya kan? Karena sebagaimana yang lewat bersama kita, bahwa huruf itu ada 2. Jika ditinjau dari tebal dan tipisnya. Ada namanya huruf isti'la, huruf tebal. Ada namanya huruf istifal, huruf tipis. Adapun isti'la sudah lewat juga ya. Itu huruf-hurufnya ada berapa? Disingkat dengan khussa dagtin qid. Khussa dagtin qid, 7. 7 huruf ini akan terus menerus berada di atas sifatnya, yaitu isti'la, tebal, tidak akan berubah menjadi tipis. Demikian pula huruf sebaliknya, huruf tipis istifal, dia akan terus menerus tipis, tidak akan berubah menjadi tebal. Masalah sekarang ini ra, karena kata beliau dia adalah huruf yang berputar antara tipis dan tebal. Dalam artian kadang dia ditipiskan, kadang juga dia ditebalkan. Nah ini bahkan kata beliau, wa qad yaridu fi ra'in aw fi ra'i ba'dil kalimati al-wajhan. Subhanallah. Bahkan kadang pada huruf ra di sebagian kata itu boleh 2 sisi. Boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Wah, rumit juga ra ini. Jadi kesimpulannya ra ini punya berapa keadaan? 3. Pertama, wajib tipis. Yang kedua, wajib tebal. Yang ketiga, boleh tipis, boleh tebal. Bagaimana ini? Ini yang rumit.
Paham ini? Kemudian kata beliau fa ahkamur ra'i salasa. Beliau langsung ringkas di awal dengan berikan tasjir. Nah, tahu tasjir? Bagan. Kata beliau maka hukum ra' itu ada 3. Ya, at-tafkhim ada tebal, at-tarqiq ada tipis, dan ada jawazul wajhain. Ada yang boleh 2 sisi, boleh tebal, boleh tipis. Paham ini? Kapan saja itu terjadi? Bagaimana bentuknya? Kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis, ya kan? Kapan boleh dibaca 2, ya kan? Itu akan datang. Kata beliau wahakal kalama an hukmir ra'i wa ahwalihi mufassala. Dan yang demikian ini adalah pembahasan tentang hukum ra', demikian pula keadaan-keadaannya secara terperinci. Yang pertama kata beliau halatut tafkhim, keadaan-keadaan yang ditebalkan, maksudnya pada huruf ra. Kata beliau samaniyah, ada 8. Tufakhamur ra'u fi samaniyati halat. Ra ditebalkan itu pada 8 keadaan. Wahia, yang dimana hal tersebut adalah antakuna ra awalan maftuhatan. Ra berada dalam keadaan di fathah. Ini keadaan yang paling pertama. Maka apa? Bagaimana cara bacanya tadi? Dia ditebalkan. Nahu contohnya kita baca sama-sama. Rabbana. Ingat ra. Dan selalu kita tambi huruf-huruf yang ditebalkan, ya kan? Itu secara bunyinya kita dengar dia condong ke apa? Bunyi O. Tapi bukan berarti huruf tebal itu huruf tipis yang dikasih O. Bukannya? Seperti ro. Ro itu bukan R dikasih O. Ro. Bukan ro. Sama enggak? Ro dengan ra. Beda. Nah ini. Jadi apa yang kita sebutkan bahwa huruf tebal itu aglabnya, kebanyakannya bunyinya itu condong kepada O, itu hanya pendekatan saja. Bukan berarti huruf tebal itu harus dikasih O, bukan. Nah ini. Bunyi O itu memang karena lidah yang yang diangkat ke belakang. Paham ini? Intinya ro itu bukan R yang dikasih O ya. Tapi dia bunyi tersendiri. Coba sekali lagi. Rabbana Ramadan. Jadi tidak ada lagi yang membaca ro yang di fathah dengan ra. Rabbana Ramadan. Tidak ada lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau sakinatan wa qablaha fathun. Keadaan kedua di mana ra dibaca tebal yaitu apabila ra-nya disukun dan sebelum ra di fathah. Kalau yang pertama tadi ra-nya yang di fathah. Nah, yang kedua ini ra-nya yang disukun tapi sebelumnya ra yang di fathah. Nahu contohnya Qaryah. Bukan qaryah. La. Bedakan qar dengan qar. Sama enggak? Beda. Yang benar sekali lagi qaryah. Maryam. Bukan Maryam. La. Khata. Yang benar sekali lagi Maryam. Yang ketiga, dari keadaan ra dibaca tebal, sakinatan wa qablaha sakinun wa qabla sakini fathun. Waduh. Keadaan pertama tadi apa? Ra di fathah. Yang kedua, ra sukun. Sebelumnya ra fathah. Kalau ini ra sukun. Sebelum ra yang disukun, sukun juga. Nanti sebelum sukun yang kedua itu barulah fathah. Paham ini? Kalau ditamhid dulu, kita takbir dengan ibarat yang lebih mudah. Nyata dengan kita mengatakan adanya ra yang disukun sebelumnya fathah.
walaupun diperantarai oleh sukun. Ini sama ini ibaratnya. Paham tidak? Kita lihat contohnya dulu. Contohnya kata beliau, kita baca sama-sama. Wal 'asr. Wal 'asr. Bukan wal 'asr. Asr. La. Itu bahkan banyak orang baca seperti itu, seakan-akan menghilangkan roknya. Saking dia tipiskannya itu rok sampai seakan-akan hilang dan tidak didengar. Yang benarnya apa? Rok di situ tebal atau tipis? Tebal. Paham ini? Ah, sekarang pertanyaan, kenapa bisa? Perhatikan wal asr. Roknya berharokat atau sukun? Sukun. Sebelum rok yang disukun apa? Sukun juga. Sebelum sukun, sebelum rok fathah. Sama enggak kalau saya mengatakan rok sukun sebelumnya fathah diperantarai oleh sukun? Sama. Terserah antum mau pakai yang mana. Nah, ini ibarat Arabnya ini. Nah, tapi ibarat kita itu bahasa Indonesianya bisa kita katakan seperti itu. Hanya tak? Ya, terserah antum mau sebut yang mana. Ah, dan kalau kita lihat ini bentuk yang pertama, ini mudah, nah. Mudah sekali ini kita urutkan. Nah, bentuk pertama apa? Roknya fathah. Kalau bukan roknya fathah, dia sukun. Sebelumnya yang fathah. Rok sukun. Ketika sebelumnya fathah, baik fathahnya langsung sebelum rok yang disukun atau diperantarai oleh gampang tuh. Selesai masalah. Kemudian yang keempat, di antara keadaan rok dibaca tebal madmumatan, yaitu apabila rok di dhammah. Ini gampang. Nahu contohnya kita baca sama-sama. Ruhama. Paham ini? Ruhama. Yubsirun. Mafhum ini? Paham? Baik, setelahnya keadaan yang berikutnya, di antara keadaan ra dibaca tebal sakinatan wa qablaha dhamm. Mirip enggak dengan bentuk sebelumnya? Mirip toh, hanya beda di mana? Beda di fathah saja. Mana tidak ini? Kalau sebelumnya fathah, ra-nya di fathah atau ra sukun sebelumnya fathah. Nah, kalau ini ra-nya di dhammah atau ra sukun sebelumnya dhammah. Gampang. Contohnya kata beliau, kita baca sama-sama lagi. Urba. Basur. Ingat harus ada basur. Nah, nanti insyaallah ta'ala di kitab berikutnya, kitab yang khusus membahas tentang makharijul huruf, akan disebutkan ya, bahwa ta itu adalah salah satu huruf hams. Sudah kita isyaratkan di tamhid. Hanya saja yang perlu antum ketahui, hams itu tabi'iyah. Sesuatu yang tabiat memang keluarnya seperti itu. Bukan dibikin-bikin. Ya kan? Basur. Kampas rem itu saudara. Paham ini? Ya itu bukan dibikin-bikin. Nanti ada ceritanya di kitab berikutnya. Kalau antum penasaran, ya kembali tahun depan. Nah, kita belajar lagi. Baik, lanjut. Keadaan berikutnya, ra dibaca tebal. Sakinatan. Wa qablaha sakinun. Wa qabla sakini dhammun. Sama persis. Sama persis sebelumnya. Ya kan? Sebelumnya apa? Fathah. Atau kalau bukan fathah, ra sukun sebelumnya yang fathah. Atau kalau bukan ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun itu baru fathah. Nah, ini sama. Ra dhammah. Kalau bukan ra-nya yang di dhammah, ra-nya sukun sebelumnya yang dhammah. Kalau bukan juga begitu, ra-nya yang sukun sebelumnya sukun, sebelum sukun itu lagi baru dhammah. Gampang tidak? Jadi 6 bentuk yang pertama ini kita bisa bagi menjadi dua, fathah dan dhammah. Selesai. Bentuknya itu tinggal antum yang atur. Nanti ini. Nah, dan ini sama ya ibaratnya dengan yang tadi. Tadi kita katakan apa? Adanya ra yang sukun, sebelumnya sukun baru fathah. Bisa kita katakan bagaimana? Adanya ra yang disukun, sebelumnya fathah, diperantarai oleh
Nah, sama di sini. Ro sukun, sebelumnya dhammah. Ya, kalau mau lebih mudah kita katakan apa? Ro sukun, sebelumnya dhammah, diperantarai oleh sama ndak? Sama. Contohnya yang kita baca sama-sama lagi. Bismillah. Khusr. 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 Itu kalau lambat ya. Khusr. Paham ini? Sekali lagi kita baca cepat. Khusr. Jadi jangan baca khusr. Khusr. La. Khata. Bersama dengan itu yang banyak terjadi. Orang baca wal asr. Wal asr. Seakan-akan dia cuma baca wal as saja. Tidak ada roknya. Kenapa? Karena dia baca tipis. Saking tipisnya sampai hilang. Yang seharusnya dibaca tebal. Nah, ini 6 keadaan. Kemudian keadaan berikutnya, ro dibaca tebal, yaitu apabila ro sakinatan. Ini perhatikan, karena ini nih faedah tersendiri nih, tidak ada hubungannya dengan bentuk sebelumnya. Sakinatan wa qablaha hamzatu waslin malfudatan au muqaddaratan. Ini garis bawah ini. Di antara tempat huruf ro dibaca tebal ketika ro sukun. Ingat. Dan sebelum ro yang disukun ada hamzah wasol. Tahu hamzah wasol? Alif. Hah? Alif, itu hamzah wasol itu. Nah ini, bukan hamzah qat'in ya. Hamzah itu ada 2. Hamzah qat'in, itu yang biasa disebut hamzah yang ada kepalanya itu. Itu kenapa dikatakan qat'in? Karena ada qit'atu ain. Ada potongan ain di atasnya. Ya, itu namanya hamzah qat'in. Itu yang biasa kita takbir dengan hamzah. Ada namanya hamzah waslin, hamzah wasol. Nah, itu yang biasa kita takbir dengan alif yang berada di awal fi'il amr kebanyakannya. Paham ini? Iya kan? Atau yang berada di awal fi'il ya, rubai ke atas atau humasi ke atas. Paham gini? Sekarang ro kapan dia dibaca tebal? Di antara bentuknya kalau ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Dan ingat lagi, baik hamzah wasol tersebut malfudhatan dilafadzkan atau muqaddaratan atau tersembunyi. Bagaimana maksudnya itu hamzah wasol yang nampak tersebutkan, terlafadzkan dengan tersembunyi? Bil misal yattadihul maqal. Dengan menyebutkan contoh, insyaallah akan lebih jelas apa yang kita sebutkan. Nah, contoh yang pertama, beliau bawakan kata irtabu. Irtabu. Paham ini? Nah, hamzah di awal apa namanya? Hamzah wasol. Kenapa didatangkan hamzah wasol? Karena ro sukun, tidak bisa dibaca. Makanya datang hamzah wasol. Itulah namanya hamzah wasol. Hamzah yang didatangkan untuk mewasol bacaan, untuk melanjut bacaan. Paham ini? Nah, sekarang saya tanya antum, pada posisi irtabu, ro dibaca bagaimana? Kasroh sebelumnya, saudara. Nah, tapi kasrohnya hamzah wasol. Kapan ro sukun sebelumnya hamzah wasol? Tidak ada cerita. Ya, mau hamzah wasol di kasroh atau di dhammah? Ya, apa kita katakan? Ro dibaca tebal. Paham ini? Nah, ini tidak ada hubungannya dengan harokat. Kalau 6 yang sebelumnya kan berhubungan dengan apa? Harokat, fathah atau dhammah. Tapi ini yang ketujuh tidak ada hubungannya. Hubungannya dia ini dengan hamzah wasol. Nah, adapun bentuk yang kedua antum bisa perhatikan, alladzi irtado. Sekarang saya tanya antum, hamzah wasolnya terletak di mana? Di tengah. Nah, bagaimana cara baca hamzah wasol ketika di tengah? Tidak dibaca, langsung disambung. Berarti bagaimana cara bacanya? Alladzir, alladzir tado. Paham ini? Nah, tebal atau tipis? Kenapa bisa tebal? Hamzah wasol tidak dibaca.
Muqaddara. Paham ini? Jangan terkecoh. Kita baca. Bismillah. Irtabu. Irtabu. Alladhi irtada. Alladhi irtada. Mafhum insyaallah? Tahu artinya mafhum? Sudah dipahami? Sudah. Yang ke-8, dan ini bentuk yang terakhir dari bentuk ra yang dibaca tebal, kata beliau, sakinatan, yaitu tatkala ra sukun, wa qablaha kasrun, dan sebelumnya di kasrah, asliyun, dengan kasrah asli, wa ba'daha harfu isti'la'in, dan setelahnya ada huruf isti'la' ghairu maksurin, yang tidak dikasrah. Paham ini? Fi kalimatin wahidatin, pada satu kata yang sama. Nahu contohnya qirtas. Perhatikan qirtas. Ra di sini berharakat atau sukun? Sukun. Apa yang sebelumnya? Kasrah. Paham ini? Kemudian setelah ra yang disukun ada apa? Huruf ta. Sekarang saya tanya antum, ta huruf apa dia? Isti'la, huruf tebal. Apa harokatnya ta? Dikasrah atau tidak? Tidak dikasrah. Terpenuhi syarat? Terpenuhi. Bagaimana cara baca ra? Tebal. Jadi untuk bentuk yang ke-8 ini lebih rumit, karena dia mengumpulkan beberapa syarat. Nah, yang pertama apa? Ra sukun. Ya kan? Sebelumnya harus kasra asli. Kemudian setelahnya huruf isti'la yang tidak dikasra. Apa maksudnya itu? Huruf isti'la yang di fathah atau di dhammah. Huruf isti'la yang di fathah atau di dhammah. Hanya saja yang di dhammah itu wallahu ta'ala alam itu tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya yang di fathah. Ya kan, hanya yang di fathah. Paham tidak ini? Rumit tidak? Ya lumayan. Hanya saja kabar gembira antum bisa lihat di ta'liqnya. Kata beliau, fi khamsi kalimatin makhsusah. Alhamdulillah. Ini hanya ada pada apa? Pada 5 kata saja yang telah dikhususkan di dalam Al-Quran. Antum tidak akan dapat bentuk ke-8 dari bentuk ra ditebalkan kecuali hanya dalam 5 kata ini dalam Al-Quran saja. Tidak ada yang ke-6. Hanya 5 saja ini. Apa itu? Nah, beliau akan sebutkan dan kita baca sama-sama. Wahya diantaranya qirtas. Masya Allah. Wa irsada. Firqah. Labil mirsad. Mirsada. Baik. Ada yang ke-6? Tidak ada, hanya 5 saja. Ini kabar gembiranya. Jadi bersamaan dengan sulitnya itu syaratnya, tenang. Antum malas, biar kutu, hafal 5 saja ini. Qirtas, irsada, firqah, bil mirsad, mirsada. 5 saja. Tidak ada tempat lain. Paham ini? 8 keadaan ini adalah keadaan di mana huruf ra dibaca tebal. Kemudian kata beliau, yang kedua, halatut tarqiq, keadaan-keadaan di mana ra dibaca tipis. Kata beliau, turaqqaqur ra'u fi 4 halat. Ra itu dibaca tipis, turaqqaq dibaca tipis. Fi pada 4 halat keadaan.
Jadi ro dibaca tipis itu pada berapa keadaan? 4 keadaan. Wahia, yaitu antakuna ra awalan maksuratan. Yang pertama yaitu apabila ra di kasrah. Nah ini nahu contohnya kita baca sama-sama. Rizqa, rizqa, wadharil ladhin, wadharil ladhin. Jangan baca rizqa, khata. Nah ini ri, tipis. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan ra dibaca tipis apabila ra sakinatan wa qablaha kasrun asli. Ra sukun dan sebelumnya ada kasra asli. Paham ini? Ya, dan sebelumnya ada kasra asli. Kenapa harus ditambah kasra asli? Karena yang masalah nanti kalau kasrohnya kasroh hamzah wasol, dia dibaca tebal. Muncul pertanyaan, kenapa fathah hamzah wasol tidak dimasukkan? Karena kalau fathah tidak ada masalah. Toh mau dia asli, mau dia palsu, mau dia KW1, ya. Pokoknya kapan fathah pasti tebal. Yang masalah ini kalau kasroh, nah dia hanya bisa tebal ketika kasroh yang sebelum ro yang disukun itu asli. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena kalau kasrohnya kasroh hamzah wasol, maka dia dibaca tebal. Paham ini? Ya. Kalau fathahnya hamzah wasol tidak ada masalah. Ya, afwan, dhammanya hamzah wasol ada tidak masalah? Tidak ada masalah. Atau fathah yang bukan asli ketika terletak sebelum ro yang disukun, ada tidak masalah? Tidak ada masalah. Karena mau fathah atau dhamma asli atau palsu, ya istilahnya ro yang disukun setelahnya tetap dibaca tebal. Itu yang masalah kalau ro sukun sebelumnya kasro, tidak mutlak dibaca tipis. Yang dibaca tipis hanya kalau sebelum ro sukun kasronya asli. Kalau kasrohnya kasroh hamzah wasal dibaca tipis tidak? Tidak, dibaca tebal. Itulah kenapa harus ada kata apa? Kasrun asliun. Dan kalau kita lihat bentuknya sama tidak dengan 6 bentuk yang pertama? Sama. Dimulai dengan ro dulu yang berharokat. Kemudian setelah itu ro sukun sebelumnya yang berharokat. Nah, nanti yang ketiga, bentuk yang ketiga kata beliau sakinatan wa qablaha sakinun ghairu musta'lin wa qabla sakini kasrun. Sama. Ro sukun sebelumnya sukun. Sebelum sukun itu baru kasrah. Sama enggak dengan 6 bentuk yang pertama? Sama, kembali kepada harokatnya. Apakah ro-nya yang berharokat ataukah apa yang sebelum ro yang berharokat? Paham tidak ini? Paham tidak? Kita baca dulu contoh yang kedua, ya, yaitu ro sukun sebelumnya kasrah asli. Ya, kita baca Fir'aun. Sekali lagi Fir'aun. Miryah. Jangan dibaca mir, keliru. Yang terakhir contohnya sihr. Coba bismillah, sihr. Hati-hati, tipis itu bukan berarti hilang. Sihr. Jangan baca sihr. Banyak orang seperti itu. Dia tipiskan ro-nya, tapi saking tipisnya hilang ro-nya. Bagaimana dia siasati? Dia kasih kol-kolah haknya. Sihr. Iya tidak?
Padahal tidak boleh seperti itu. Yang benarnya sihr. Sihr. Paham ini? Antum dengar tidak? Coba dengar baik-baik. Sihr. Sama dengan sihr. Ada orang sihr. Apa siasatnya? Dia kol-kolah haknya. Sihr. Karena cepat, seakan-akan dia baca roknya. Padahal rok hilang. Nah, ini tidak boleh. Jadi rok pada makom ini ditipiskan. Tapi jangan sampai dihilangkan. Sekali lagi, sihr. Al-zikr. Al-zikr. Jadi bukan al-zikr. Paham ini? Tapi al-zikr. Sekali lagi. Nah, yang perlu ditambih. Yang perlu ditambih. Kata beliau, di bentuk yang ketiga, ra dibaca tipis ketika dia sukun, dan sebelum ra yang disukun itu adalah sukun tapi bukan huruf isti'la. Itu syarat ditambahkan di sini. Kenapa? Karena kapan sebelum ra huruf isti'la, nah ini huruf isti'la, maka di situ ada pendapat. Meminta berbeda bacaannya. Jadi syaratnya selain ra sukun, sebelumnya sukun, huruf yang sukun sebelum ra itu harus bukan huruf isti'la. Dalam artian harus huruf istifal. Kemudian bentuk yang keempat, kata beliau, ra dibaca tipis ketika dia sakinatan qablaha ya'un sakinah. Nah ini khusus keadaannya, yaitu apabila ra disukun dan sebelumnya ada ya yang disukun. Paham tidak ini? Ya yang disukun. Paham ini? Berarti ini bentuk yang keempat adalah bentuk yang dikhususkan. Paham ini? Dari bentuk yang kedua. Ya kan? Kan bentuk yang kedua tadi ra sukun. Sebelum ra, ini bentuk khusus dari bentuk yang ketiga. Karena bentuk yang ketiga apa tadi? Ra sukun. Sebelum ra yang disukun ada huruf sukun lagi. Paham ini? Nanti sebelum sukun itu baru kasrah. Sekarang bentuk yang keempat kata beliau, adanya ra yang disukun. Sebelum ra yang disukun ada ya yang disukun. Mirip tidak dengan bentuk yang ketiga? Mirip, hanya saja untuk bentuk yang keempat, huruf sebelum ra yang disukun itu khusus, hanya ya saja. Paham tidak ini? Bisa kita katakan bentuk yang keempat ini adalah bentuk yang lebih khusus dari bentuk yang ketiga. Kalau bentuk yang ketiga kan umum, huruf apa saja yang datang sebelum ra yang disukun, yang juga sukun, kemudian sebelumnya kasrah, berarti ra dibaca tipis. Tapi khusus kalau sebelumnya ya, itu bentuk tersendiri. Paham tidak ini? Kenapa dikhususkan? Karena kapan ya sukun datang sebelum ra yang disukun, maka ra yang disukun itu mutlak dibaca tipis. Mau sebelum sukun itu kasroh ataupun fathah. Coba lihat nahu contohnya, khabir dengan khair. Kalau khabir tidak ada masalah. Tidak. Itu mirip dengan bentuk yang ketiga. Tapi khair, saudara, khair, saya tanya antum, ada tidak masalah di situ? Masalah. Kenapa? Karena ra sukun, sebelum ra sukun, sebelum sukun, fathah. Seharusnya ini masuk di bentuk apa? Di bentuk tebal kan? Ra sukun sebelumnya fathah, diperantarai tapi kenapa masuk di tipis? Karena yang sukun di antara ra sukun dengan sebelumnya itu ya. Paham tidak ini? Nah ya sukun ini kapan dia datang sebelum ra yang disukun?
ro mutlak dibaca tipis, baik yang datang sebelum ya sukun kasrah ataupun fat, tidak ada urusan. Pokoknya ya sukun sebelumnya tipis ro-nya. Nah ini makanya khair dibaca tipis saudara. Paham ini? Walaupun yang datang sebelum ro fathah. Apa jawabannya? Karena yang memperantarai antara ro dengan fathah adalah ya sukun. Paham ini? Paham tidak? Sekarang kata beliau, kita baca dulu. Khabir. Khair. Tidak boleh antum baca khabir, tidak boleh juga khair. Yang benarnya khabir, khair, tipis. Yang ketiga, jawazul wajhaini. Bolehnya ra dibaca dengan dua sisi atau dua cara baca. Yajuzu tafkhim wa tarqiqu fi kalimatin. Boleh untuk ditebalkan dan ditipiskan. Siapa ini? Ra itu fi kalimatin, dalam beberapa kata saja. Wahia, yaitu yang pertama firqin. Firqin. Kata beliau, wadzalika fil wasli au halil waqfi birraumi. Hanya saja kalimat firqin itu dia dibaca tipis, boleh juga dibaca tebal dalam keadaan wasal. Nah ini dalam keadaan wasal. Adapun kalau atau dalam keadaan waqaf dengan bacaan raum, dan ini akan datang penjelasannya. Ini akan datang penjelasannya. Intinya kalimat firqin ketika antum wasal, maksudnya baca lanjut dengan ayat setelahnya, ataupun antum waqaf tapi waqaf dengan bentuk raum, maka antum boleh baca dua. Nah, talik nomor 3 antum bisa lihat. Kata beliau, amma indal waqfi bisukun. Adapun ketika kita waqaf dengan sukun, bukan dengan raum, fa fir ra'i at-tafhimu faqat. Maka ra hanya bisa dibaca tebal saja. Kenapa bisa? Li zawali mujibit tarqiq. Karena hilangnya apa yang membolehkan atau mewajibkan dibaca tipis. Wa huwa kasru harfil isti'la, yaitu kasrohnya huruf isti'la, yaitu qaf. Wa huwal qaf. Perhatikan. Tadi kan sudah lewat. Kapan kapan huruf ra dibaca tebal? Apa aturannya? Ketika ra sukun sebelumnya kasra asli dan setelahnya ada apa? Ada huruf isti'la yang tidak dikasra. Apa maksudnya? Berarti kalau ada huruf isti'la setelahnya dikasra, apa hukumnya? Dibaca kembali kita ke model yang 8. Model yang ke-8. Ra dibaca tebal. Kapan kata beliau? Ra sukun. Sebelumnya kasra asli. Kemudian setelah ra yang disukun ada huruf tebal, tapi tidak boleh apa artinya? Kapan jatuh salah satu syaratnya? Dibaca tebal atau tipis? Harus dibaca tipis. Sekarang pada firqin, lihat, ra sukun. Sebelumnya apa? Kasra asli. Paham ini? Setelahnya ada huruf isti'la. Paham tidak ini? Kemudian huruf isti'lanya di kasro. Itulah dari sisi situ ra boleh dibaca tebal. Paham tidak ini?
boleh dibaca tebal. Tapi dari satu sisi dia juga boleh dibaca tipis. Kenapa? Karena kalau kita paham tidak ini? Nah, dari sisi situ dia boleh dibaca. Nah, sekarang kata beliau, ketika dia sukun, wakaf dengan sukun, kita berhenti di situ. Firq. Paham ini? Sukun di situ. Boleh tidak dibaca tebal? Boleh tidak dibaca tebal atau tipis? Tidak boleh tidak boleh tipis, saudara. Paham ini? Hanya wajib Kenapa tidak boleh tipis lagi? Karena alasan yang membolehkan dia dibaca tipis itu sudah hilang. Paham ini? Apa alasannya firkin bisa dibaca tipis? Hanya karena kof itu pada kin, firkin dikasroh, makanya boleh dibaca tipis. Iya tidak? Nah, sekarang kalau kita wakaf di situ, dibaca ndak kasrohnya itu kin? Tidak, hilang nih berarti sebab yang membolehkan kita membaca berarti tersisa apa? Sebab yang mengharuskan kita membaca tebal. Paham nih maksudnya ini? Paham tidak? La haula wala quwata illa billah. Iya, bagi yang paham sampaikan kepada yang tidak paham. Ya, jadi kenapa dia boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis? Itu karena masing-masing ada sisi yang membolehkan. Paham tidak ini? Karena masing-masing ada sisi yang membolehkan. Ya, yang membolehkan dia dibaca tebal, kenapa kira-kira? Karena tidak adanya yang membolehkan baca tipis, ya kan? Yang membolehkan baca tipis, kenapa? Karena adanya sebab yang membolehkan dia dibaca tipis. Paham tidak ini? Maka apa yang membolehkan dia dibaca tebal? Karena adanya isti'la setelah ro yang disukun. Dan yang membolehkan dia dibaca tipis karena isti'la setelah ro yang disukun dikas. Itulah kenapa ketika kita wasol boleh dua-duanya. Tahu tidak ini? Karena terkumpul di situ dua sebab. Isti'la setelah ro yang disukun, ini sebab apa? Sebab dia dibaca tebal. Tapi kasrohnya isti'la setelah ro yang disukun, ini sebab dibaca Kapan kita wasol berkumpul dua sebab, makanya boleh. Tapi kalau antum wakaf di situ berhenti, hanya bisa baca kenapa pertanyaannya? Karena sebab yang membolehkan baca tipis sudah hilang, yaitu kasroh pada isti'la. Iya kan? Kalau antum baca firqo, ada ndak kasroh pada kof? Kan tidak ada, karena sudah disukun. Beda kalau antum baca firking. Nah ini, kasrohnya ada atau tidak? Ada kasrohnya. Paham tidak ini? Dari sini juga kita dapat faedah, ya kan, bahwa bentuk yang kedelapan itu, yaitu ora sukun sebelumnya, kasroh asli setelahnya, huruf isti'la yang tidak dikasroh. Ini adalah bentuk yang khusus. Ini adalah bentuk yang khusus. Dan ini antum perhatikan juga fi kalimatin wahidatin. Ya kan, fi kalimatin wahidatin. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan kata firkin. Karena kata firkin ini betul, ya kan? Bukan. Afwan. Ini fi kalimatin wahidah untuk mengeluarkan bentuk yang lainnya antara pertemuan ro dengan huruf isti'la yang lainnya. Maksudnya ro berada di akhir kata, huruf isti'la di awal kata yang lainnya. Masuk tidak itu? Tidak masuk. Tidak masuk. Kemudian kata yang kedua yang dimana ro padanya dibolehkan dua sisi. Itu ada kata kitr dan ada kata misr. Ada kata kitr dan ada kata
Misr. Ini antum bisa baca Kitr. Bisa juga antum baca Kitr. Kitr. Tipis. Bisa antum baca Misr. Bisa antum baca Misr. Misr. Mana? Dibaca tipis. Tapi saya tanya jujur antum, yang mana yang gampang? Tebal lah. Kenapa? Ya karena sebelumnya tebal. Hah? Ya, boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Hanya saja tambih saudaraku, ini penting juga. Nomor 4, kata beliau, al-muradu ghairul munawwan. Yang diinginkan di sini bolehnya ro pada misr dan kitr, tebal dan tipis, itu kalau ro-nya tidak ditanwin. Ammal munawwan, adapun ro yang ditanwin, fala khilafa fi tafkhimihi, maka tidak ada perselisihan ya di dalam menebalkannya, yaitu pada kata misra. Paham ini? Karena di dalam Al-Quran ini warid dalam dua bentuk. Ada yang misr tanpa tanwin, ada misra pakai tanwin. Nah dibahas nih, apakah bolehnya ro tebal tipis itu boleh untuk keduanya? Untuk misr tanpa tanwin, demikian pula misra tanpa tanwin? Tidak. Yang dibolehkan mutlak itu hanya pada yang tidak kenapa? Karena kalau dia ditanwin misron, bagaimana cara bacanya ro di sini? Tebal. Dan ini kata beliau apa tadi? Fala khilafa, tidak ada perselisihan. Kalau misra ditanwin itu wajib dibaca tebal. Kenapa kira-kira? Ro maftuha, bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang ketiga dari jawazul wajhain, kata yasr. Boleh antum baca yasr dan boleh antum baca yasr. Wa ma asbahahu, dan apa yang semisalnya, wa dzalika halal waqfi bisukun, dan hal tersebut dengan syarat hanya dalam keadaan apabila antum waqaf di atas sukun. Dalam artian kalau antum sambung yasri, antum baca itu ri, tebal atau tipis? Ya jelas tipis. Kenapa? Ya, karena ro-nya maksura. Selesai masalah. Sampai di sini selesai pembahasan tentang ro. Siapa yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan? Saya kasih hadiah buku. Saya kasih hadiah buku ini. Yang bisa simpulkan. Gratis. Tanpa potong pajak. Bukan hadiah tipu-tipu ini. InsyaAllah. Siapa yang bisa simpulkan? Ayo. Bismillah. Itu ya saudara, semuanya. Kalau tipis saja berarti bukunya nanti saya robek setengah juga. Yang bisa simpulkan ini saya kasih hadiah buku. InsyaAllah besok saya bawakan. Ayo. Karena setelah ini alhamdulillah gampang ya. Ini tinggal pembahasan wakaf. Ya. Dan namanya pembahasan wakaf saudara, tanda nih bahwa kita sudah mau wakaf. Siapa ayo? Tidak ada perbedaan. Mau santri, mau mustami, terserah. Simpulkan nih pembahasan ro. Bismillah. Masih ada kesempatan ini. Karena kalau saya sudah tunjuk, sudah tidak ada hadiah, malu-malu lagi kalau salah. Kalau begini kan tidak ada. Ini penting ini saudara. Penting ini, ahkam ro. Supaya kalau antum imam, antum tidak baca Rahmanir Rahim.
Ayo. Bismillah. Memang antum ini kalau mental luar biasa. Ya, beli saja. Pokoknya bismillah. Apa ini? Apa ini, saudara? Langsung saja. Ro dibaca tebal. Berapa keadaan? Sebutkan. Ro itu dibaca tebal ketika dia fathah, atau dia sukun tapi sebelumnya fathah, Sukun sebelumnya fathah. atau dia itu sukun sebelumnya fathah dan diantarai dengan harokat sukun. Aiwah, bukan harokat itu sukun ya. Kalau antum kumpul harokat sukun, bayin tanakutin. Huruf yang disukun. Iya, huruf yang sukun. Terus ada yang di dhammah, Di dhammah. harokatnya dhammah, rohnya yang di dhammah, dan ada yang rohnya sukun sebelumnya dhammah. Sebelumnya dhammah, Masya Terus Allah. rohnya yang sukun sebelumnya dhammah diantari oleh huruf yang diharokati sukun. Yang pernah gabung itu yang diharokati sukun. Huruf yang sukun. Ya, huruf yang sukun. Ya. Terus ada roh yang sukun sebelumnya hamzah wasal maupun mau itu dilafazkan atau tersembunyi. Aiwah. Terakhir ini. Yang terakhir roh yang sukun dan sebelumnya itu kasroh asli, yang sebelumnya itu ada huruf isti'lah. Setelahnya huruf isti'lah. Aiwah. Iya. Yang tidak di kasroh pada satu kata. Ayo, alhamdulillah. Sepertiga buku lewat. Nah, ini kalau buku 90 halaman, 30 halaman antum dapat. Boleh lah. Tapi masih sesat antum kalau baca itu. Setengah aja, saudara. Ya, lanjut. Yang tipis, dibaca tipis. Nah, dibaca tipis. Rohnya itu yang di kasroh. Kasroh. Terus ada roh yang sukun, tapi sebelumnya itu kasroh. Sukun sebelumnya kasroh. Dan kasrohnya ini asli. Kasrohnya asli. Kasrohnya asli. Terus ada kasroh yang roh yang sukun, sebelumnya itu harokat kasroh, dan diantari oleh huruf yang sukun. Aiwah. Terus yang terakhir masih ada. Iya. Diantarai oleh sukun, tapi goirom yang bukan dari huruf istilah bukan atau huruf istilah. huruf istifal. Iya. Kemudian terakhir ini. Yang terakhir roh yang disukun, setelahnya itu mau diharokat apa saja, tapi diantari oleh ya yang bersukun. Sebelumnya. Iya. Tapi diantara oleh ya yang sukun. Ya yang sukun. Masya Allah, 60 halaman kitab. Terakhir. Yang boleh dibaca dua. Yang boleh dibaca dua itu yang pertama sesuai yang berpendapat boleh atau tidak. Yang tebal atau tipis. Tidak usah nih, langsung saja. Kalimat apa? Kata apa? Yang firqin. Firqin. Kemudian yang kedua? Al-Qitr wal Misr. Qitr, Misr. Al-Qitr dan Misra. Misra. Tapi dengan catatan Misra ghairu munawwan, tidak ditanwin. Karena kapan dia ditanwin? Misran ini wajib tebal. Siapa tadi bunyi? Lain tadi bunyi kayak tipis Nabila. Misre. Terakhir. Yasr. Kalimat yasr. Tapi kalau diwakaf. Kenapa kalau disambung, saudara? Karena kalau disambung dibaca tebal. Tipis. Yasri. Masya Allah. Barakallahu fikum. Billahi darul. Insya Allah. Siapa nama Pak? Adit. Dari Sulawesi Tenggara. Kendari. Iya. Tepatnya di Kendari? Biasa di Kendari, biasa di Kolaka Timur. Wah, tidak ada tepatnya.
Baik, besok insya Allah ingatkan saya. Mendapat satu hadiah kitab. Ya. Baik, jadi itu kesimpulannya. Dan sebelum kita menutup pembahasan tentang roh, ada beberapa tambih. Yang pertama, kata firkin. Ingat, yang boleh dua sisi itu firkin. Tanpa tak marbuto. Jangan sampai antum kira firkin dan firqotin sama. Beda itu beda. Firqotin, firqoh. Rohnya dibaca apa kira-kira? Tebal. Kenapa? Masuk dalam bentuk yang mana ini? Kedelapan. Dari jenis yang bagian yang pertama. Kalau firqin, ini yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ketika sebenarnya antum bandingkan ini dua bentuk ini, di situ antum bisa dapat jawaban. Kenapa firqin boleh dibaca dua? Coba kalau firqotin, qafnya itu di fathah. Huruf isti'la yang terletak setelah ro yang disukun itu di fathah. Terpenuhi syarat tidak dari bentuk yang kedelapan? Terpenuhi syarat, makanya dibaca tebal. Adapun firqin, kenapa dia boleh tebal, boleh tipis? Karena walaupun huruf setelah ro isti'la firqin qaf, hanya saja isti'lanya di situ terkumpul dua sebab. Ada sebab bolehnya dia dibaca tebal, yaitu karena apa yang setelah ro sukun adalah isti'la, dan ada juga sebab ro dibaca tipis, yaitu karena huruf isti'la setelah ro yang disukun dikasro. Paham tidak ini? Makanya kalau firqin diwakaf sukun di situ firqo, boleh tidak dibaca tipis? Tidak boleh, harus firqo. Kenapa? Karena hilang sebab yang membolehkan kita baca tipis. Nah ini tersisa sebab yang mewajibkan kita baca apa itu? Huruf isti'la. Paham tidak ini? Kemudian tambih berikutnya, dan ini yang terakhir insyaallah taala, ketika ro ditasydid. Masalah ini. Ro ditasydid. Contoh apa? Ya firru. Oh male. Nah ini bagaimana itu? Ya firru. Ro bukan huruf isti'la, saudara. Ingat, tebal memang dia, tapi bukan isti'la. Paham ya? Sekarang, ya firru. Ro tasydid. Tasydid ibarat dari dua huruf. Banyak kuliah menghayal nih. Naik matanya. Jangan saudara, nanti hendak kembali, maka saya tulis saja. Sekarang saudaraku, kata yafirru. Ini muskilah ini. Ini kalau kita bongkar, bagaimana modelnya? Yafirru. Yafirru. Ro antum mau baca bagaimana ini? Kan ditasydid. Tapi kan kalau antum mau baca itu tasydid, antum harus tahu dulu asalnya bagaimana. Begini modelnya. Ya firru. Kalau antum lihat dari ro yang disukun, sebelumnya kasrah, dibaca apa itu? Tipis. Tapi masalahnya, setelahnya itu ada ro yang didomah, yang mengharuskan kita baca tebal. Bagaimana itu? Apakah kita baca dua-duanya? Ya firru. Atau bagaimana? Talafal ulama'u ila qaulain. Gimana? Siapa yang bilang tebal? Jangan ikut kebanyakan. Yang begini-begini itu, itu ikut jumhur itu. Karena ndak enak saja tercela sendiri, makanya dia yang bilang tipis. Sekarang mulai dari yang tipis itu. Kenapa bisa tipis? Iya.
Kalau antum bilang dia tipis karena sebelum ro kasroh, tapi nanti nih dhamma akan menggugat. Baik, kau lebih pilih kasroh daripada saya? Saya lebih murah panaikku, lebih cantik tompak. Bagaimana caranya? Ada hujah lain yang membaca kasroh? Sekarang kita tidak berbicara wakaf. Ini ya firru. Makanya saya baca ru tadi. Kalau wakaf tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Siapa lagi baca kasroh tadi? Aywa. Hat dalil. Betul. Setelah ro bukan huruf istilah, tapi dhamma. Dhamma, saudara. Dhamma. Antum mau apakan dhamma? Kasian itu dhamma. Sekarang yang menjawab tebal. Apa hujahnya? Antum tawakuf. Bukan tebal, bukan tipis. Aywa. Ini dalil dengan yang keadaan yang tebal. Bahwasanya roh di dhamma. Roh di dhamma, saudara. Tapi roh yang sebelumnya akan sakit hati. Kasroh. Maksudnya tasdid ini. Tasdid tidak bisa antum pisah. Ini anggaplah tasdid kembar siam ini. Antum tidak bisa pisah. Hanya saja kita pisah ini supaya kita tahu masalahnya di sini. Ini pernah saya isyaratkan di tamhid. Pernah. Ketika lewat contoh ada yang bertanya. Bagaimana roh kalau ditasdid? Jawabannya gampang sekali. Roh ketika ditasdid, lihat harokatnya saja. Selesai masalah. Tapi itu kan masalah kan? Antum kalau sudah tahu banyak bentuk begini, sekarang Gen Z itu banyak menghayal. Dihayalkan pasti yang seperti itu. Bagaimana? Ya tipis, guru tebal. Waduh, tanakut. Bagaimana? Selesai masalah? Ini dia, ini tambihnya. Ketika ro ditasdid, maka dia ikut apa? Harokatnya ro atau sebelumnya? Harokatnya ro. Mau sebelumnya kasro, urusannya itu. Pokoknya dia ikut harokatnya ro. Maka kata yafirru, itu ro-nya ditebalkan. Paham tidak ini? Itu ditebalkan. Paham ini? Dan ya seperti itulah kaidah diambil dari orang Arab. Begitulah orang Arab membacanya. Ya kalau cemburu memang kasroh sebelumnya, bilang mami, orang tua aku mau. Maksudnya begitu nih modelnya memang. Orang Arab baca itu seperti itu. Nggak bisa antum datang dengan cara yang baru. Ya orangnya. Paham ini? Baik, setelah ini hanya pembahasan wakaf dan ibtidah saja, dan ini insyaallah taala pembahasan yang mudah. Ya kan? Dan kita akhirkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yatina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.